Selamat siang, Pak. Nama saya Natalia Ali Endang, kelas 12 UPWC. Tugas kedua, bab 4. Judul bab, dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. A. Arti toleransi dan intoleransi. Toleransi diambil dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat berbeda. Toleransi itu adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk sengaja dan tidak mengganggu orang lain yang memiliki perbedaan pendapat, sikap, kepercayaan, pandangan dengan diri atau kelompoknya. Toleransi itu adalah tindakan, bukan pikiran atau aturan, jadi tolerannya. Beragama itu adalah usaha atau tindakan atau sikap saling menghargai, menghormati antar umat beragama yang ditunjukkan dengan tindakan memaksakan agama tertentu kepada orang lain. Tidak mencela atau menghina agama lain, tidak melarang umat agama lain untuk ibadah dan mendirikan rumah ibadahnya. Yang berikut, intoleransi. Intoleransi adalah kebalikan dari semua prinsip yang ada dalam toleransi. Ada 3 komponen intoleransi, yakni yang pertama, sikap mencampuri atau menentang sikap keyakinan orang lain. Yang kedua, tindakan mampuan umat menahan diri tidak suka dengan orang lain. Yang ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Intoleransi adalah tindakan negatif dan dilatari oleh kognitif, berprasangka, langgapan merendahkan kelompok orang lain, atau afektif, sikap muak atau tidak suka yang mendalam terhadap kelompok lain. Tindakan perilaku yang ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok dalam kebijakan sosial politik. Yang berikut B. Penyebab intoleransi. Globalisasi sesungguhnya telah mengikis salah satu nilai yang khas ketimuran, yakni toleransi, nilai luhur toleransi digerus habis oleh globalisasi. Strip pertama, demokrasi yang diminati atau low class. Iklim demokrasi Indonesia saat ini kurang ideal kalau dikuasai oleh masyarakat keluarga mengenai, yakni mereka yang mapan secara pendidikan ekonomi. Step kedua, perkembangan media sosial. Paham intoleransi disebutkan melalui media sosial menjadi tempat orang belajar hal-hal yang negatif atau totiris atau intoleran. Step ketiga, perbedaan menafsir. Ajaran agama, semua ajaran agama itu buat, tetapi ketika terjadi kesalahan penafsiran, disitulah seseorang akan tersesat dan menjadi fanatik. Step keempat, aksi penolakan pendirian tempat ibadah. Ini lebih karena adanya daerah-daerah tertentu yang dihuni oleh kelompok mayoritas dan minoritas. Apabila kelompok agama minoritas mendirikan tempat ibadah di daerah yang mayoritasnya penduduk agama lain, maka akan terjadi penakikan. Yang ke C, akibat intoleransi. Pertama, kehilangannya keramatan
keramah tamahan. Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, yang memiliki keramah tamahan yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Namun, dengan adanya tindakan intoleransi, semangat itu mulai luhur dan pelan-pelan menghilang. Terus kedua, perpecahan atau disintegrasi. Tindakan intoleransi selalu membawa dampak negatif, seperti perpecahan. Hal ini dapat menyebabkan negara tidak aman dan mudah diadu domba. Step ketiga, hilangnya nyawa manusia. Tindakan intoleransi itu kadang melahirkan dampak yang sangat negatif seperti kematian. Yang kedua, bagaimana toleransi di Indonesia? Toleransi di Indonesia antara umat beragama di Indonesia di mata dunia. Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama, Indonesia menjadi kiblat toleransi dunia. Toleransi umat beragama di Indonesia menjadi contoh yang mesti ditiru oleh dunia. Hal ini disampaikan pada saat pembuatan Kongres di Apora 1 Juni 2017 di Jakarta. Yang Nostra Aetate artikel 2. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama lain. Gereja tiada hentinya mewartakan dan mewajibkan mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Yohanes bab 14-16. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya rupanya dengan bijaksana dan penuh kasih. Melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberikan kesaksian tentang iman dan pri hidup Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya yang dapat pada mereka. Berikut dialog antara umat beragama. Pertama, sikap gereja Katolik terhadap agama lain. Pertama, tidak menolak kebenaran kesucian dalam agama lain. Yang kedua, menghormati perbedaan cara hidup atau bertindak kaidah dan ajaran. Yang ketiga, mengakui bahwa ada manfaatnya untuk gereja Katolik. Step kedua, bentuk dialog. Pertama, dialog kehidupan, hidup bersama, bergaul, saling membantu, bersikap ramah atau sopan santun. Yang kedua, dialog karya, bekerja sama dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan sosial, karitatif atau rekreatif. Tiga, dialog iman, saling memperkaya iman meski beda keyakinan. Ada ajaran iman yang sama, visi dan misi sama, saling meneguhkan dan saling memberikan kesaksian. Yang ketiga, sikap dalam dialog. Yang pertama, terbuka. Yang kedua, berusaha mengenal, menghargai dan mencintai. Yang ketiga, menerima perbedaan. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Berikut, jelaskan arti toleransi dan intoleransi. Yang ke-A, toleransi adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk sengaja dan tidak mengganggu orang lain dan memiliki perbedaan pendapat, cara pandang, dan lain-lain. B. Intoleransi. Intoleransi adalah
kebalikan dari semua prinsip yang ada dalam toleransi. Yang berikut, sebab dan akibat dari intoleransi. Yang ke-A, penyebab intoleransi. Pertama, globalisasi. Kedua, demokrasi yang didominasi atau low class. Berikut, perkembangan media sosial, perbedaan menafsir ajaran agama, aksi penolakan, pendirian tempat ibadah. Yang berikut, akibat dari intoleransi. Hilangnya keramah tamahan, perpecahan, disintegrasi, hilangnya nyawa manusia. Yang berikut, usaha untuk meningkatkan toleransi dengan umat beragama, saling menghargai atau menghormati, menerima kehadiran agama lain di lingkungan kita, tolong menolong, tidak menolak kesucian dan kebenaran dari agama lain. Yang berikut, pendapat saya mengenai intoleransi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Menurut pendapat saya, intoleransi adalah sikap yang sangat tidak terpuji terhadap suatu kelompok yang minoritas serta sangat mengkhawatirkan karena akan memecah belah umat beragama dan dapat menyebabkan terjadinya perpecah belahan. Terima kasih.